Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan marbot sudah tidak asing lagi bagi jamaah masjid. Marbot adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggung jawab mengurus kebersihan di lingkungan masjid. Meski terkadang dipandang sebelah mata, petugas kebersihan masjid ini memiliki cerita yang tidak bisa disepelekan. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat menghormati petugas kebersihan masjid. Tentunya penghargaan dari Rasulullah SAW inilah yang bisa menumbuhkan semangat para marbot untuk terus semangat membersihkan masjid. Sehingga bekerja sebagai petugas masjid tidak perlu rendah diri karena Rasulullah sangat mencintai dan menghormati orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan masjid. Ada seorang wanita tua berkulit legam, namanya tidak terkenal di kalangan sahabat. Beberapa ulama ahli sejarah juga tidak mengetahui persis nama aslinya. Ia lebih dikenal sebagai panggilan Ummu Mahjan. Ia pun bukan sahabiah yang ikut terjun ke medan jihad atau menghafal ribuan hadis. Amalnya sederhana, mengumpulkan daun yang jatuh di sekitar masjid, lalu ia bersihkan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia melakukan hal yang sama dari hari ke hari. Amalannya istiqomah, mesti dianggap hal yang kecil. Perbuatan kecil itu bernilai besar di mata Rasulullah SAW. Ummu Mahjan mendapatkan perhatian yang spesial dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah secara khusus mendoakan Ummu Mahjan yang telah meninggal. Siapa yang tidak ingin didoakan Rasulullah yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikisahkan dalam buku 100 Muslim terhebat sepanjang masa, Rasulullah SAW sempat menegur para sahabatnya ketika mendengar Ummu Mahjan meninggal. Tentunya yang membuat Rasulullah SAW menegur para sahabat bukan perkara meninggalnya Ummu Mahjan. Marahnya Rasulullah SAW karena tidak diberitahu oleh para sahabatnya atas meninggalnya Ummu Mahjan. Begitu istimewanya Ummu Mahjan di mata Rasulullah, sampai-sampai kekasih Allah Subhanahu wa taala itu menegur para sahabatnya untuk masalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah atau akhlak. Teguran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya itu dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang wanita berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah merasa kehilangan wanita tersebut, lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang kemudian menjawab, "Ia telah wafat, ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari salah satu sahabatnya itu, Rasulullah SAW berkata, "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Saat itu, para sahabat tidak memandang Ummu Mahjan sebagai sosok yang penting. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Lalu, para sahabat bergegas menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di makamnya, kemudian Rasulullah mendoakan Ummu Mahjan. Ummu Mahjan sendiri tidak memiliki harta berupa keturunan dan benda berupa kekayaan. Ummu Mahjan juga adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia. Namun, semangat dan kecintaannya terhadap kebersihan masjid patut dijadikan contoh. Meski sudah memasuki usia rentan, Ummu Mahjan menyadari dirinya sendiri masih punya kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam. Karena sadar akan keadaannya yang tidak sanggup ikut berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Mahjan melakukan apa saja yang bisa dia kerjakan, meski hanya sebagai petugas kebersihan. Menjadi petugas kebersihan dinilai sebagai bagian dari iman. Begitulah semangat Ummu Mahjan. Meski usianya sudah tua, ia tetap ingin melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hal-hal yang dianggap kecil. Ia sapu semua kotoran dan sampah yang ada di sekitar masjid sehingga kebersihan masjid tetap terjaga. Saat itu, masjid memiliki peran yang sangat urgen dalam perjuangan Islam. Masjid menjadi tempat para berkumpulnya para pahlawan dan ulama dalam menegakkan agama Islam. Masjid ibarat pusat pemerintahan yang membahas umat Islam dari masa ke masa. Untuk itu, selama masa hidupnya Ummu Mahjan bersemangat untuk membersihkan masjid, sebab hanya pekerjaan itulah yang bisa dia lakukan di usianya yang sudah senja.